Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Budiman dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melakukan percobaan, yaitu penentuan kandungan CaCO3 dalam kulit telur. Baik, untuk prosedur pertama yaitu kita melakukan standarisasi larutan EDTA. Baik, di sini kita akan menimbang larutan MgSO4 sebagai yang mana MgSO4 sebagai larutan standar primer pada standarisasi. Jadi, silakan dicatat hasil penimbangan MgSO4-nya yaitu sebanyak 0,0605 gram. Setelah kita timbang MgSO4 tadi, kemudian kita larutkan dalam beker gelas hingga larut, baru kita pindahkan ke dalam labu 25. Bilas kembali dengan menggunakan Aquades. Hingga benar-benar bersih. Kemudian tambahkan Aquades hingga di bawah tanda batas. Kemudian kita paskan. Usahakan pada saat pembacaan skala, mata harus sejajar dengan tanda batas. Setelah pas, kita homogenkan. Kemudian kita masukkan MgSO4 ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita tambahkan 10 ml buffer pH 10. Dan kita tambahkan EBT dalam NaCl seujung saja. Kita tambahkan indikator EBT dalam NaCl seujung sendok spatula.
kurang lebih segini. Kemudian kita titrasi hingga timbul warna biru. Sehingga didapatkan titik akhir titrasi seperti ini. Silakan saudara baca dan catat volume yang terbaca dan terpakai pada proses standarisasi ini. Kemudian untuk tahap proses berikutnya kita melakukan penentuan kadar CaCO3 dalam kulit telur. Di sini kita menggunakan sampel kulit telur. Ini sampel kulit telurnya yang akan kita timbang kurang lebih 3 gram. Kemudian kita larutkan dalam 50 ml HCl 6 molar. Kemudian silakan saudara catat berapa hasil berat penimbangan sampel. Kemudian setelah kita timbang sampelnya, lalu kita larutkan menggunakan HCl 6 molar sebanyak 50 ml. Perhatian untuk melakukan proses ini, kita harus melakukannya dalam lemari asam. Nah, seperti ini. Dia menghasilkan gas dan gelembung yang cukup berbahaya bagi kita. Kemudian kita pindahkan ke dalam beker yang lebih besar. Lalu beker tadi kita bilas dengan menggunakan Aquades hingga benar-benar bersih. Kemudian kita panaskan hingga semua endapan larut sambil diaduk. Proses pemanasan dapat kita hentikan apabila semua sampel atau semua sampel kulit telur hingga larut semuanya. Di sini dapat kita lihat sudah hampir larut semuanya dari banyak yang sampel yang kita timbang. Dapat dilihat.
Kemudian kita saring sampel yang telah dilarutkan tadi untuk memisahkan endapan yang tidak larut dengan filtran. Setelah didapatkan hasil saringan, kemudian kita pipet 25 mili sampel, kita masukkan. Setelah didapatkan hasil penyaringan, kita masukkan ke dalam labu 250 mili dan kita paskan hingga skala. Setelah kita paskan hingga tanda batas, kita homogenkan sampel. Kemudian setelah homogen, kita pipet 25 mili sampel, kemudian kita encerkan ke dalam labu 100 mili. Kemudian setelah kita pindahkan, kita paskan lagi dan kita homogenkan lagi. Jadi 2,5 aja, Pak. Kemudian kita homogenkan. Kemudian kita pipet sampel 2,5 mili, lalu kita pindahkan ke dalam LMR dan kita tambahkan 25 aquabase, mili aquabase. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Kemudian kita masukkan ke dalam LMR. Kemudian kita tambahkan NaOH sebanyak 1 mili. Di mana NaOH yang kita gunakan itu NaOH dengan konsentrasi 4 molar.
Kemudian kita tambahkan indikator Mureksip dalam NaCl. Kemudian kita titrasi hingga titik akhir. Titrasi yaitu timbul warna biru. Kemudian hingga sudah terbentuknya ungu kebiruan, maka kita baca skala. Skala yang ada pada buret. Skala pemakaian titrasi penetapan kadar CaCO3 dalam sampel. Baik, kita telah melakukan penetapan kadar CaCO3 dalam kulit telur. Silakan saudara tentukan konsentrasi larutan eta yang digunakan pada titrasi kita kali ini dengan jalan yaitu perhitungan pada data-data yang telah kita dapatkan dari proses standarisasi. Kemudian juga silakan saudara-saudara tentukan kadar CaCO3 yang terdapat dalam sampel dari data yang telah kita dapatkan. Dan untuk yang terakhir yaitu silakan saudara baca penuntun. Itu terdapat pertanyaan sebelum praktikum, silakan saudara jawab dan jawabannya silakan saudara catatkan pada laporan saudara. Silakan hitung berapa konsentrasi dan kadar yang didapatkan dan silakan saudara bikin laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.